Oke. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan satukan hati untuk memuji Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami saat kami memuji dan menyembah. Dan kami bersyukur atas apapun yang ada di dalam hidup kami. Terimalah sembah dan hormat kami Tuhan. Yang percaya bersama-sama berkata amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang percaya bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Segala hormat, segala sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terimalah sembah dan hormat dan pujian. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terimalah sembah dan hormat. Haleluya. Kemurahan-Mu. Yang percaya bersama-sama berkata, lebih dari hidup. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Saya bersama-sama sekali lagi berkata kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, oh lebih dari hidup. Bawa lidah
kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat, ya Aba. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Raja di dunia. Mari Bapak Ibu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sembahlah Dia, bukan karena apapun tetapi karena Engkau mencintai dan mengasihi Dia. Sembah Dia, haleluya. Dia adalah masyarakat. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya bersama-sama berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya bersama-sama, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya katakan lebih tinggi lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Segala pergumulan kami, segala doa-doa kami, Kau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara membuka, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
bersama-sama berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji, menepati janji-janjimu. Bersama-sama berkata, menepati janji, menepati janji-janjimu. Haleluya. Yesus, Kaulah penolong, 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 penolong yang setia. Ku percaya Kaulah Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Hingga dalam haleluya, haleluya. Hingga ku percaya, penolong yang setia, penolong yang ajar, pembuat mujizat, penyembuh kami. Segala hormat, segala sembah, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Yang percaya bersama-sama, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penolong yang dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Aku percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Aku percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Yang percaya sekali lagi bersama-sama berkata, oh dapat ku tanggung di dalam Dia
Tuhan Yesus. Tiap PDR Blessing bersama-sama memuji Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Percaya di saat malam hari ini bukan secara kebetulan engkau bertemu, memuji Tuhan di tempat ini, dan percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sama. Dia selalu hadir Bapak Ibu di setiap ibadah kita, di setiap kita memuji Tuhan. Roh Allah itu selalu hadir, mengurap, bahkan memberikan urapan yang baru setiap hari. Dan percaya pada malam hari ini sebelum firman Tuhan dibentangkan, percayalah hatimu buka supaya menjadi tanah yang subur hadir. Di saat benih itu ditaburkan, percaya benih itu akan bertumbuh dan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di setiap musim hidup kita, percayalah satu-satunya penolong namanya Yesus. Sebab di dunia ini tidak akan ada satupun yang bisa tolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya Yesus satu-satunya penolong. Yang percaya, mari bersama-sama sebelum kau mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, bersama-sama berkata dengan kami, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Katakan percaya, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Aku percaya Tuhan Yesus setia. Yang percaya mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu kali tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Yesus itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami bisa menyembah. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang turun-temurun di atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, urapi mulut lidah bibir hambanya, dan kami percaya apa yang ditabur akan menjadikan kekuatan yang baru buat kami semua. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Ibu Emma Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Karana ya rusik, karana ya rusik, karana. Mari Bapak Ibu Shalom semuanya. Mari kita sekali lagi berdoa. Bokarama ya rusik, karana ya rusike. Hakiramo ya rusik, karana. Haropatoko ya rusik, karamo. Kiara papa hana ya rusik, karana. Kiara no rapayro masik, karano. Kiara mayro masike. Hakuramo ya rapapa. Ya roka ya rusik, karana. Kiara no ya rusik, karamo. Kiara papa hana ya rusik, karamo. Kami menghadap tatamu yang berkuasa, tata kerajaan surga. Engkaulah Yesus Kristus Elohim. Engkau pencipta dan pemilik segala dunia ini. Maka yang di langit, yang di bumi, sampai dasarnya takluk tunduk kepada penciptanya. Engkau Adonai Elohim. Bapak dimanapun mereka berada, satu persatu. Baik yang di rumah, di perjalanan, di pekerjaan, dimanapun. Tanganmu Bapak menyertai mereka. Sehingga apapun atmosfer dan teritorialnya, Engkau menguduskan, Engkau bersihkan, dimanapun juga kami sekarang, atmosfer teritorial dibersihkan. Ya koranaya, hakeramo, yarana ya sikarana, yara papa tahu oramo ya sikaramo, dikepaskan semua yang bukan dari Yesus Amasya, semua debu, semua sampah, semua api-api asing. Engkau yang membuat menyingkir, Engkau yang berperang dengan tuntas. Bapak, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang menerjemahkan sesuai kebutuhan kami masing-masing. Dan kami percaya Bapak akan tertancap dan berbuah lebat. Akan tertancap dan berbuat medar.
Tidak ada yang mandul. Tidak ada yang krisis dalam mencintai Tuhan. Tidak ada yang kritis dalam api Roh Kudusnya. Tapi hari ini, Engkau bangkitkan kembali kami. Karena hari-hari ini semakin gelap. Hari-hari ini semakin jahat. Tapi kami percaya, kuasa-Mu lebih dahsyat dari segala-galanya. Kami terima firman-Mu. Terjadilah tergenapi. Di dalam nama, kuasa nama. Yesus Kristus Yeshua Masya. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Mari kita mendengarkan apa yang Tuhan taruh. Tolong Pak David dibantu gambarnya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain aku berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelan-pelan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah Elohim yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, kita belajar ayat ini tentang dari beberapa sisi ya. Sisi pertama mungkin dari yang rohani dulu ya. Seberapa kita itu suka merasa ya bahwa ini adalah orang-orang ini adalah orang-orang bisa tentang apa? Karunia ya. Orang-orang yang sibuk tidak mengerti karunia-Nya sendiri atau tugas yang Tuhan berikan, tapi mereka sibuk ngurusin orang lain. Ya. Yang sibuk ngurusin menyalahkan orang lain. Setiap Anda dan saya itu punya karunia, punya talenta masing-masing ya. Karunia itu bukan berarti hamba Tuhan ya. Tapi engkau yang pinter macam-macam. Ada yang pinter IT, ada yang pinter masak, ada yang pinter macam-macam ya. Itu Anda seperti dibutuhkan dalam satu kesatuan. Tetapi seringkali kita disibukkan dengan melihat rumputnya tetangga. Sehingga karunia kita itu akan mandul dan mati. Ya, saat seperti ini ya, saat seperti ini yang Tuhan berikan, kita bingung ya, misalnya tuh ada orang yang hobinya menabur. Ya. Ada orang yang punya karunia menabur. Tetapi kita nggak bersyukur, tapi iri karena kita pelit atau memang kita belum bisa nabur atau pelit. Tapi dengan cara menjelekkan misalnya ya, alah dia mah cuma keluar uang aja. Coba keluar. Mau nggak dia ikut ke desa-desa? Mau nggak dia ikut ke pelosok-pelosok? Ya. Jadi yang besar yang akan dikerjakan Tuhan ya, ditutup dengan segala kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu, apa yang membuat Anda dan saya itu kalah? Sebetulnya cuma satu. Selalu merasa jadi korban. Seandainya tidak ada itu, ya, kita semua menang. Apa yang mendasari hidup Anda dan saya? Ya, saya lupa kasih ayat. Kalau Anda dan saya ingat ayat ini, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ternyata bukan ayat untuk penguburan. Itu artinya Tuhan sedang berpesan kepada Anda dan saya bahwa selama hidup kita itu harus berurusan di dalamnya Tuhan. Harus berurusan dengan di dalamnya surga. Kenapa Tuhan nggak nulis hidup adalah duniawi? Hidup adalah menginjak bumi. Kenapa Tuhan ngomongnya hidup adalah Kristus? Mati adalah keuntungan. Tuhan mau ngomong di dunia itu cuma ada dua pilihan.
antara hidup dan mati. Saat kita memilih Tuhan, ya, itu dalam kehidupan kita bukan cuma hidup manusianya, tapi hidup mungkin rekeningmu, hidup rumah tanggamu, hidup pelayanan, hidup apapun. Itu ada dalam Tuhan. Nah, tolong lagi ayatnya, firmannya. Nah, dari golongan Paulus atau golongan Apolos, manusia suka merasa ini karena aku. Ini karena aku. Ya. Ini bukan karena kamu. Ini semua karena aku. Ini artinya Bapak Ibu ya. Dua arah yang sama-sama sombong. Ya. Dan akhirnya Tuhan berkata, kalau kamu seperti itu berarti kamu itu dasar manusia dunia. Kamu bukan manusia rohani. Dan apa Bapak Ibu? Ayat ini berkata apa? Menentukan Anda dan saya itu sebetulnya tidak bisa sombong. Karena ternyata artinya kenapa menanam, artinya kenapa menyiram, itu hanya sebagai sarana. Ya. Sebetulnya yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sebetulnya semua itu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau ditulis kenapa ada menanam, kenapa ada menyiram, itu artinya Tuhan itu memang butuh sarana. Anda dan saya kalau dipakai jadi sarananya itu beruntung masih dipercaya Tuhan. Ya. Masih dipercaya Tuhan. Soalnya tanpa Anda dan saya, Tuhan pun bisa langsung, ya kan? Misalnya, ya, Tuhan bisa menciptakan langsung di dunia ini, ya, tanpa Anda dan saya. Tapi kalau masih pakai Anda, mungkin sebagai WL, mungkin sebagai pengkhotbah, mungkin hanya sebagai pendoa. Tapi pendoa, walaupun kau di rumah, nggak ada orang yang tahu. Itu jangan-jangan nanti kamu di surga, ya, engkau punya rumah yang keren. Karena justru saat engkau tidak mengatakan, aku loh yang menanam, aku loh yang menyiram. Justru Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi nomor satu kita belajar tentang Tuhan butuh Anda dan saya, ya, sebagai alatnya. Tapi nomor dua kita ingat, tidak bisa sombong, tidak bisa merasa berharga, tidak bisa merasa pintar. Karena semua adalah pertumbuhan Tuhan. Anda punya perusahaan, kamu cuma dititipi Tuhan. Pegang keuangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sehingga saat perusahaanmu punya pertumbuhan, itu yang menumbuhkan Tuhan. Sehingga engkau ingat dari mana berasal. Next. Ya. Nah, apakah semudah itu Bapak Ibu? Ya. Ternyata menjaga hati kita, ya, itu sulitnya setengah mati. Karena hati urusan dengan perasaan. Ya. Sejujurnya ya Bapak Ibu ya, Anda mau bekerja di kantor, Anda mau bekerja apapun, Anda mau bekerja pelayan Tuhan, pasti urusannya dengan perasaan. Ya. Kalau nggak ada perasaan, ya, maaf, nggak ada perpecahan. Ya. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan pun tidak ada saling serang. Ya. Orang saling iri mendengki itu nggak akan ada. Ya. Kalau nggak ada perasaan. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kalau kita minta hidup, kehidupan kita itu enak. Ya. Hidup kesehatanmu, hidup apapun, itu ternyata menjaga hati. Karena hati kita itu seperti grafik, seperti frekuensi. Mungkin kemarin kau bisa happy banget. Ya. Engkau bisa sukacita banget. Engkau bisa cinta Tuhan. Tapi tiba-tiba kita bisa kena api-api asing. Bisa habis ketemu orang. Ya, Bapak Ibu kalau engkau nggak mendalami dunia roh, mungkin saya ngomong Anda tidak percaya. Ya, Anda berketemu orang, ya, dan orang itu sangat duniawi, dan Anda itu tidak punya satu tudung yang lengkap, tiba-tiba kesukaan orang itu
nempel di kamu. Ya, kalau nggak percaya, saya saya nggak suruh mencoba. Ya, orang yang kumpul sama pelacur, nanti kan beda. Hmm. Lama-lama cara bicaranya beda, gerak-geriknya beda. Ya, ya. Jadi apapun beda. Sebetulnya Tuhan itu sudah ingin menekan hatinya. Hati Bapak kepada anak, anak kepada Bapak. Tetapi manusia, pernahkah kita mengingat bahwa dunia ini membenci Tuhan. Walaupun dia diciptakan sama Tuhan. Ya, sehingga hati kita dicasnya kemana? Ngecasnya kita kemana? Sering kali Bapak Ibu, kita sudah terlelap menjadi Kristen, ya begini-begini. Yang penting aku itu ke, ke gereja, yang penting aku persekutuan, yang penting aku berdoa. Sampai lupa doa yang mana. Karena kita menjaga hati, kita harus ingat. Kita ini tahu Tuhan atau kenal Tuhan. Kalau saya cuma tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal. Tapi saya tahu. Ya. Sampai kalau Bapak Ibu tanya, tingginya seberapa? Ya kira-kira saya tahu lah. Berkali-kali ada di YouTube kita lihat gambar-gambar, kita lihat apa. Ya. Kira-kira kita tahu lah. Ya. Kurus apa gemuk. Ya. Bahkan ada yang pintar tuh bisa menirukan cara bicaranya, gitu kan. Tapi tidak kenal. Anda dan saya kenal atau tahu? Kalau kenal Tuhan, engkau tahu hatinya. Engkau tahu seleranya. Engkau tahu hobinya Tuhan itu apa? Yang tidak Tuhan suka apa? Ya. Kalau kita punya suami, setidaknya suami atau istri tahu ya kesukaan suami kita, istri kita. Ya. Nah, seberapa grafik hati kita. Bapak Ibu, hati ini penuh kemunafikan. Ya. Hati ini penuh kemunafikan. Pernahkah Anda tahu kemunafikan? Ya. Misalnya begini aja ya. Misalnya nih, Anda ketemu Pak David ke rumahnya. Oh, Pak David, apa kabar? Nah, gitu ya. Apalagi kalau Pak David ngeluarin makanan. Wah, Pak David sangat care, sangat perhatian, gitu kan? Habis itu, habis makan, ya tiba-tiba Pak David ngomong gini. Kok kamu kalau Zoom kok nggak pernah fokus ya? Kok kamu Zoom kok kok nggak pernah fokus ya? Saya lihat. Wah, langsung ya. Dari yang tadi, halo Pastor David ya. Begitu menit ke berapa ditegur, langsung beda. Ya. Dan itu sifat manusia. Tapi kalau kita tercengkram dari itu, sehingga artinya berarti kita tidak pakai rumus. Hidup adalah Kristus. Ya. Hidup adalah Kristus. Tapi hidup adalah egoku. Hidup adalah duniawi. Ya. Itu hati-hati. Kita nggak matching. Ya. Seringkali orang Kristen nggak matching. Teriak-teriak minta berkat Tuhan. Tapi kehidupan kita, hati kita tidak matching dengan hatinya Tuhan. Next. Ya. Galatia 4:1-3. Ini Bapak Ibu. Kita semua suka ayat ini tentang apa? Tentang warisan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak dapat berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Demikian juga pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Bapak Ibu, selama di dunia ini, kita jangan jadi hamba dunia, hamba yang fana. Nomor satu pasti hamba mamon, hamba uang. Karena Tuhan sampai menyelaraskan, ya, sampai tidak bisa bercampur dengan dua Tuhan. Sampai Tuhan menyelaraskan, ya, bahwa ada Tuhan dan ada Tuhan di dunia, yaitu mamon. Karena semua orang butuh. Kita buka mata, sudah duit semua. Buka mata, ya sebetulnya benar loh Bapak Ibu ya. Buka mata, tidur pakai AC, sudah bayar. Mandi pakai air, sudah bayar.
Ya. Belum lagi makan, belum lagi yang itu yang hal yang kewajiban. Belum yang lain-lain. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak dewasa dalam rohmu, engkau jadi tidak bisa akil balik, tidak bisa menerima warisan. Dan malah katakan engkau tunduk pada roh-roh dunia. Berapa roh dunia? Sejuta cara. Bapak Ibu coba bayangkan ya. Ya, saya nanti membuat gambar atau video. Bahwa kita ingin berdiri tegak. Tapi setan itu memberi kayak Bapak Ibu tahu ya, kalau ada kulit pisang atau ada minyak atau ada oli, Anda berjalan atau lumpur, itu pasti kepleset. Ya, bisa kepleset, bisa jatuh, ya. Bisa jatuh kecil, jatuh besar, tolak kebas dalam nama Yesus Mas ya. Nah, setan itu tanpa kita lihat, dia suka memberi minyak atau oli atau kulit pisang supaya anak-anak Tuhan itu kepleset. Ya. Kepleset dengan cara perasaan. Dan Anda dan saya punya masing-masing ciri yang itu gaban bayi. Ada cirinya, orangnya baper. Orangnya marahnya setiap apa marah. Dengar suara satu marah, dengar suara dua marah. Ya. Itu gaban bayi kita yang beda-beda. Ada gaban bayinya yang halus, tapi nusuk dari belakang. Ada yang gaban bayinya kemana-mana isinya mengontrol orang, roh provokator. Ada yang gaban bayinya, ya, kalau ngeliati orang itu isinya najis, ya, semua dicabut dan dibuang ke api neraka demi nama Yesus. Kalau ngeliati orang negatif terus, itu gaban bayi yang menjadi incaran setan. Kalau kita nggak mau akil balik, kita nggak mau didewasakan, ya, bahkan Tuhan tidak bisa bicara apa-apa karena gimana bisa bicara? Karena kita merasa benar, kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Next. Amsal 13 ayat 20. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan orang benar. Bapak Ibu, kita nggak usah iri. Kalau engkau melihat si A itu kok lebih kaya ya, padahal nggak kenal Tuhan. Bagaimana Anda dan saya punya pengertian Alkitab itu apa? Kalau engkau punya pengertian cuma tulisan atau sejarah lama, kita nggak punya power atau kekuatan atau iman untuk terjadi semua perkataan Tuhan itu iya dan amin dan jadi nyata, kuasanya dulu dan sekarang dan selamanya. Engkau seperti baca koran, berita koran. Tapi kalau engkau mengatakan Alkitab ini punya kehidupan, Tuhan bilang firmanku itu hidup. Hidup, hidup. Nah, kata hidup berarti dia punya sesuatu power, kuasa. Tapi hidup juga artinya punya apa Bapak Ibu? Hidup itu namanya ya punya naruni, naluri, nurani. Jadi kita harus masuk dalam nalurinya kemauan Tuhan. Ya. Warisan artinya apa? Adalah semua kekayaan peninggalan yang ditinggalkan pada keluarga atau ahli waris saat seorang meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan itu dapat wujud aset bergerak dan tidak bergerak. Nah, Tuhan itu sebelum ke surga, ya, dia sudah meninggalkan wasiat. Apa? Jadikan segala seluruh bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan dunia. Jadi Tuhan nomor satu hobinya adalah jiwa-jiwa. Tapi sebagaimana orang Kristen dibelokkan oleh setan, ya, sehingga sesama jiwa anak Tuhan aja bentrok, bertengkar, apalagi cari jiwa. Ya kan? Sesama anak Tuhan saling bersaing, gimana bisa cari jiwa? Nah, Tuhan juga meninggalkan warisan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita yang bisa memiliki dan mengelola. Ya, tapi saya nggak kasih ayatnya di Kejadian. Itu berkata apa? Taklukkanlah
dan kuasai dunia. Kalau kita belum bisa menaklukkan diri kita sendiri, kalau kita belum menaklukkan diri kita sendiri, gimana kita dapat warisan yang dari surga? Bapak Ibu, nomor satu kita belajar, ya, bahwa kita diberi karunia, kita nggak usah harus sesama anak Tuhan seperti Apolos dan Paulus itu ada yang menanam, ada yang menyiram. Ya, misalnya ya, Bapak Ibu cuma berdoa, ada menyebutkan nama hamba-hamba Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa ikut dia kemana-mana. Aku sirami dengan doa, ya, sirami dengan doa. Semua hamba Tuhan dalam proteksimu, tidak ada yang jatuh, ya. Engkau sudah melakukan sesuatu tindakan profetik yang menuju engkau dapat warisan, yang menuju engkau dapat akil balik dewasa. Engkau enggak lagi untukku, dan untuk. Next. Ya. Bapak Ibu, ini ciri kita itu kekanak-kanakan atau belum dewasa, ya. Kita lihat sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Selalu berusaha kemenangan setiap perdebatan. Ya. Selalu berusaha adu argumen dengan siapapun tanpa melihat sikon. Ya. Selalu marah di setiap penolakan, menganggap semua penolakan adalah penyerangan pada pribadinya dan kemampuan. Ya. Terus maunya diperhatikan dan dibenarkan, dikasihi. Ya. Selalu merasa jadi korban. Ya. Mentalnya selalu ingin show out ya. Hanya pengen tampil. Kerja seketika ada orang lihat. Jadi baik ketika ada perhatian. Ya. Lebih suka happy-happy daripada bekerja. Ya. Out sana sini, ketawa ketiwi, sana sini bukan mencari kesempatan baru. Kamu selalu masih paling benar, nggak bisa salah, ya, nggak mau disalahkan. Padahal jiwa yang dewasa adalah memperjuangkan damai. Jiwa yang kekanak-kanakan, perjuangannya adalah ego. Perjuangannya adalah ego. Oke, Bapak Ibu, ini kita mengontrol lab diri kita sendiri, ya. Lab diri kita sendiri, walaupun tidak mudah, kalau memang Bapak Ibu, gawan bayinya punya kepahitan, ketertolakan, ya, itu untuk memperjuangkan kedamaian, lebih suka memperjuangkan ego kita. Ditegur, ganti negur atau marah. Ya. Tapi justru ini merugikan diri kita sendiri, karena kita nggak dapat yang besar. Next. Nah, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot-perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama kamu dipakai maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai, tuanya disediakan. Bapak Ibu, dalam hal yang dewasa, kita diproses, ya. Dari tanah liat, kita diproses sampai kita menjadi emas, sampai kita dipakai menjadi yang mulia. Tapi dalam proses itu, ya, seringkali terdapat yang enggak enak, seringkali enggak sesuai dengan kemauan kita. Karena memang cirinya hidup adalah Kristus, ya, mati adalah keuntungan. Nah, ini yang enggak enak, karena segala hidup kita bersama dengan dunia, kita balikkan dalam Kristus. Bayangin, ya, bayangin segala yang dunia kita harus diputar balik kepada Kristus sehingga kita jadi emas dan permatanya Tuhan. Next. Nah, ini tolong Bapak Ibu simak ya. Karena kenapa? Saya dapat ini itu, saya habis ketemu dengan pengikut setan yang bertobat. Pengikut setan, Bapak Ibu simak ya. Saya ketemu pengikut setan yang akhirnya ketemu Tuhan. Nah, saya tanya, pekerjaanmu apa? Dia cerita, cari jiwa dibawa ke neraka. Nah, sasaranmu siapa? Gereja, hamba Tuhan,
keluarga, keuangan. Pokoknya anak Tuhan. Ya. Saya tanya lagi, caramu bagaimana? Nah, Bapak Ibu dengar ya. Dia itu nggak bisa mencipta. Dia ngomong sendiri. Orang Kristen punya kuasa dalam mulutnya mencipta. Sebetulnya Bu, setan itu tidak punya kuasa untuk mencipta. Ya. Tapi dia punya api-api asing. Jadi di gereja, dibul api-api asing. Bisa ngantuk, bisa nggak fokus, bisa tukang gosip, bisa tukang komplain, bisa perpecahan. Dan Bapak Ibu, dia nggak bisa mencipta. Tapi dia bilang gini, diaktifkan gawan bayi. Nah, tadi kan saya bilang gawan bayi kan? Diaktifkan gawan bayi, kutuk, tolak cabut dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Nah, jadi gawan bayinya Bapak Ibu ya, kok bisa lihat. Ya, kita suka nggak sadar ngerasani. Ya, padahal kan kita kan udah tahu toh, perjuangan kita bukan darah dan daging, tapi roh di udara. Ya, kita suka ngerasani gini. Orang itu loh pelayan Tuhan udah 15 tahun loh. Ya. Tapi kok sombongnya setengah mati. Ya. Tapi kok najisnya setengah mati. Itu kutuk yang diaktifkan. Saya kejar terus Bapak Ibu ya. Apa yang kamu ini? Nah, akhirnya saya ini dia dapat. Saya ini digambari. 9 titik free will. Kehendak bebas manusia. Pikiran, telinga. Bapak Ibu boleh catat. Pikiran, telinga, mata, mulut, hati. Hati itu perasaan ya. Hati itu lebih ke perasaan. Jiwa. Jiwa itu kehendak. Ya. Kehendak, emosi, nafsu. Nafsu itu bukan seks aja. Nafsu iri, nafsu males sama Tuhan. Ya. Benci, tangan, kaki, dan maaf, alat kelamin. Ini dia ngomong, 9 titik free will. Bapak Ibu coba, mari kita merenungkan sedikit. Ya. Mata Bapak Ibu lihat. Ya. Lihat orang yang suka. Halo, apa kabar? Cipika-cipiki. Ya. Mata Ibu lihat, Bapak Ibu lihat orang yang Bapak Ibu nggak suka. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura mainan HP. Ya. Atau Bapak Ibu matanya ya ada yang isinya mesum aja. Tolak kepada manusia. Ada yang matanya begitu lihat iri aku sama dia. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Ya. Terus apa Bapak Ibu? Telinga. Ya. Telinga. Engkau dengar kabar apa? Wah, langsung happy. Engkau dengar kabar apa? Langsung wow. Ya. Dan ini ternyata hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kepada kaki, itu juga kaki kita menginjakkan kemana, tapi kaki tadi saya ingat Bapak Ibu, setan itu kayak memberi plesetan-plesetan. Ya. Untuk langkah kita, yang harusnya kita sudah kemana-mana, dibuat apa Bapak Ibu? Dibuat berjalan di tempat. Bahkan dibuat seperti orang itu stroke Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tolak kebas dalam nama Yesus. Nah, dewasa itu bukan ditentukan oleh lamanya usia. Tetapi ditentukan oleh optimalisasi dari usia. Optimalisasi level iman dan cinta akan Tuhan Elohim. Bukti cinta pasti berusaha mentaati peraturan-peraturan kerajaan surga lewat firman-Nya. Dan ada bukti dari perbuatan dan perkataan. Tanpa ada bukti, ya Bapak Ibu ya, itu gimana kita bisa menyatakan bahwa level iman kita beda. Walaupun Anda dan saya itu pasti berusaha, tidak langsung instan. Next. Ya. Mari kita buktikan ya. 9 titik free will ya. Absalom ya, yang tidak mampu menjaga hatinya, yang sakit hati, dendam dan amarah ya. Dan salah contoh dalam tokoh Alkitab yang tidak bisa menjaga hati adalah Saul. Tadi Tuhan berkata apa? Jagalah hati dalam kewaspadaan. Bapak Ibu, kita sukanya ngomong gini, dasar Saul itu bodoh banget gitu ya.
jadi raja yang keren, ya, hanya karena ada orang ngomong, yang ngomong itu loh, ibaratnya bukan pejabat tinggi, yang ngomong itu ecek-ecek, gitu, beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Itu menjadi marah. Hati-hati Bapak Ibu, telinga masuk ke pikiran, masuk ke hati. Akhirnya manifestasi dari semua itu. Mendengki dan ingin membunuh. Ya. Hanya karena telinganya dengar sesuatu. Ya. Bapak Ibu hati-hati. Ini bukankah kita juga suka mengalami. Gara-gara satu kalimat. Kita langsung ngegas emosinya. Ya. Gara-gara satu kata langsung ngegas. Ya. Memang tidak mudah. Kalau hati kita sudah terluka. Ya. Hati kita sudah terluka. Begitu satu kata, itu langsung kena melukai hati. Karena hatinya udah nggak beres. Kalau hatinya nggak terluka, mungkin Anda terima satu kata, Anda bisa ketawa, ya. Tapi bukan berarti, oh Bu, kalau gitu jadi orang bebal itu baik. Bukan bebal loh ya. Maksudnya, ya, kita bisa cool spirit, tapi menuju kemenangan. Amin. Next. Nah, ini gimana perbuatan kita dan hati kita. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu cermati ya. Efesus 5:11 ini keren banget. Janganlah turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Bapak Ibu bisa bayangin enggak? Kayaknya dunia yang fana itu kayak monster yang gede. Ya. Kayak raksasa yang gede. Kayak Goliat. Tetapi kita jadi seperti Daud yang mengalahkan. Ya. Karena roh dalam kita lebih besar daripada yang dunia miliki. Ya. Kalau kita melakukan, Bapak Ibu ya, itu Tuhan yang membela. Ya. Tapi kita punya hati dulu, kita tidak turut mengambil bagian-bagian kegelapan. Ya. Walaupun dunia itu kayaknya indah Bapak Ibu, tapi sepertinya dia bagian yang hitam itu loh gambarnya. Dia itu hitam. Sinarnya itu tidak sinar kemuliaan. Sinarnya itu sinar kefanaan. Ya. Dan hati-hati, Amsal 16 ayat 12 berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, Bapak Ibu, kalau jalan yang dari Tuhan, itu pasti selalu ditudungi dalam hatinya. Dalam tudungnya seperti ada payung. Ya, selalu membawa hati kita berbunga-bunga walaupun kadang-kadang merasa Tuhan, kok kamu melepaskan aku ya? Ya. Bapak Ibu, seringkali Anda dan saya merasa kayak Tuhan melepaskan. Tetapi itu tidak Bapak Ibu. Tuhan mengkasih ilustrasi, ya, Anda punya anak atau cucu, saking sayangnya harus bisa naik sepeda. Ya. Dibiarkan ya di rumah padahal ya. Tapi kita di belakangnya. Enggak apa-apa jatuh, kan di rumah. Terkadang ada latihan-latihan dari Tuhan. Membuat kita next level. Membuat kita bisa terus naik-naik dan tidak akan turun. Tidak seperti bayi terus. Tidak seperti bayi terus. Next. Nah, bagaimana untuk kita menjadi pikiran Kristus? Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perbuatan yang terdapat dalam Kristus. Bapak Ibu, tidak gampang loh ya. Padahal pikiran kita, ya, besok mau kemana, besok mau ini itu, tapi Tuhan bilang selaras dengan pikiran Kristus. Terkadang Anda punya uang, ya. Terkadang gini saya kasih ya, contoh ya. Aku butuh duit, Tuhan, ya. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Kristus, kamu masih ada kok di dompetmu, nak. 500 ribu. Loh, lah butuhku 5 juta. Masih kurang 4,5. Aku harus berpelit-pelit ria. Sehingga untuk menabung 4,5. Tetapi saat pikiran Kristus berkata, nah,
Yang 300.000 ambil. Buat beli nasi. Dibagi-bagi. Orang-orang di jalan yang nggak mampu. Ya. Atau 300.000 buat beli beras. Dikasihkan pengemis-pengemis. Dan Anda nggak ngerti pikiran Tuhan. Dan kita memakainya logika. Nggak bisa. Ini masih kurang 4,5. Jangan boros. Ya. Engkau lupa. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya. Engkau lupa. Engkau memberi beras. Itu sebagai sarana. Tuhan membuka open heaven. Tiba-tiba saat engkau memberi, ada orang yang tidak bisa tidur untuk memberkati Anda. Ada beberapa Bapak Ibu kesaksian yang orang tidak kenal pun ya memberi berkat. Ya. Saya kemarin juga dapat orangnya nggak kenal sama saya, cuma tahu. Jadi misalnya ya Pak David itu kenal saya. Terus ada temannya Pak David bilang gini, kamu kenal nggak Bu Emma? Katanya punya karunia dalam roh gini-gini. Iya. Saya tuh kalau kepengen tak doa itu takut saya. Tapi kok saya tiba-tiba disuruh nabur ya, titip ya Kak, sampai ini. Nggak kenal loh Bapak itu. Ya, cuman tahu. Nah, pikiran kita itu akan selalu 5 tambah 2 sama dengan 7. Bukan 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Bapak Ibu, Tuhan langsung membuat. Ya. Itu 5.000 tanpa harus sarana minta ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Itu juga bisa. Ya. Tuhan tinggal dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi udah bisa. Tetapi kenyataannya dia minta sarana 5 roti dan 2 ikan. Jangan-jangan sampai kita mau minta pelipat kali gandaan. Ada sarana yang harus kita korban, bukan korban ya. Saya nggak setuju nih kata sedikit-sedikit korban. Kita mau bisa korban apa sih? Memotong kedagingan, memotong kepelitan untuk diberikan kepada Tuhan. Itu saya lebih setuju. Ya. Anda berkata, aku korban. Sampai memberi waktu untuk Zoom. Itu mah bukan korban. Memotong kedagingan waktu memberikan kepada Tuhan. Ya. Kalau korban itu, ya, itu beda Bapak Ibu. Ya. Korban itu sesuatu yang misalnya, ya, korban itu misalnya begini. Anda punya rumah, tiba-tiba ada suara audible. Rumahmu berikan aku untuk gereja. Nah, itu baru dikatakan korban. Maka Bapak Ibu, nomor 1 adalah kesehatan jiwa kita. Di mana jiwa kita ini ya, harus fokus kepada Tuhan. Next. Nah, di mana bisa fokus sama Tuhan Bapak Ibu? Sadar tidak sadar, dunia maya itu, ini maksudnya ini ilustrasi jiwa kita ya. Jiwa kita itu di dalam ya. Itu kita memilih apa? Kita memilih firman kitab atau memilih dunia maya. Dan tanpa sadar, ini salah yang gambar ya. Dunia mata sudah nutup dari pikiran kita. 9 titik free will itu hati-hati. Ketutup dengan dunia maya. Ya. Dari pikiran, dari mata. Mata kita sukanya melihat yang di dunia maya. Ya. Padahal Bapak Ibu Tuhan ngomong gini. Nah, kenapa sih kalau dunia maya itu suka semua? Ya. Kalau Alkitab, itu sebetulnya kan dunia surga. Ya. Maya itu kan kayaknya sesuatu yang apa ya? Yang belum langsung terlihat. Dan Alkitab itu juga belum langsung terlihat karena pakai iman. Tapi kita lebih memilih dunia maya daripada Alkitab itu dunia nyata, dunia surga yang akan menjadi nyata. Dunia surga yang akan menjadi nyata. Karena nyatanya di dunia. Bukan nanti nyatanya nanti kalau aku di surga. Seberapa kita dibelokkan oleh setan. Ya. 9 titik free will kita itu. Kita menganggap semua yang dahsyat dari Alkitab itu kuno. Dan itu tidak ada. Itu zaman kuno. Tapi kalau dunia maya itu nyata.
Ya, hati-hati Bapak Ibu. Karena jiwa itu setan sudah memakai dunia maya, mendoktrin. Ya, itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Dulu Anda dan saya ya, kalau capek nganggur nontonnya cuma sinetron, kalau nggak suka bosen pasti pegangnya Alkitab atau pegangnya gitar nyanyi. Sekarang berjam-jam dimasukkan dalam dunia maya. Ya. Kalau kita pegang Alkitab, kita mengatakan itu ya. Padahal itu padahal kita ya Bapak Ibu ya. Kalau didongengin kemarin ada yang ngomong sama saya, 2 orang loh Bapak Ibu. 2 orang loh, ini bukti ya. Dia sukanya lihat YouTube ya. Apa itu namanya? Yang kebut-kebutan itu apa namanya? Tiba-tiba Bapak Ibu ada spiritnya. Dia kepengen sepeda motor ngebut dan terjadi kecelakaan. Ya. Nah, kemarin ada lagi Bapak Ibu. Ini nyata. Sampai dia tuh membenturkan tembok, kepalanya sendiri ke tembok. Dan dia mukulin dirinya sendiri. Terus dia tuh haleluyahnya, dia tuh bisa merenung. Kenapa aku seperti ini? Akhirnya dia menemukan jawabannya. Suka lihat novel kekejaman. Bayangin. Di dunia maya. Suka lihat novel kekejaman. Bapak Ibu, setan itu bisa menaruh ya di mana-mana. Ya. Seperti Bapak Ibu tahu nyamuk, tahu lalatmu, lalat, dia bisa di mana-mana. Ya, mobil Anda mewah pun bisa kemasukan lalat. Makanan Anda yang mahal pun bisa kena lalat. Dia seperti itu bisa di mana-mana. Kalau kita nggak punya prinsip, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan nggak ngomong hidup adalah duniawi. Hidup adalah sekarap-karapmu, semau gue. Dan itu hati-hati Bapak. Hari ini Bapak Ibu, sekalipun engkau bekerja, Bu nggak bisa Bu, aku kerjanya online. Loh, Tuhan sudah ngomong kok, hidup adalah Kristus. Berarti segala pekerjaanmu, segala yang kamu di dunia ini, lakukan bersama Tuhan. Lakukan bersama Yesus Elohim. Lakukan engkau dalam pelukan. Maka engkau sedang bisnis apapun, ya, itu pelukannya itu membuat Anda dan saya selalu dalam kendalinya, selalu dibela, selalu diberkati. Selalu dibela dan diberkati. Amin dan amin. Next. Ya, mari kita belajar. Kalau ada dunia maya, mari kita belajar. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena engkau kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman seperti sawi, engkau akan berkata, Bapak Ibu saya syok dengan remaja ini. Engkau berarti kita, aku, ya, atau manusia anak-anak Tuhan akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Gunung itu bakal berpindah dan tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu. Aduh. Orang bisa modal HP, satu HP, ada yang bisa membuat Anda maksiat, ya. Tapi ada orang punya HP jadi kaya, ya. Gara-gara apa Bapak Ibu ya, punya follower apa itu, terus bisa bisnis, ya. Kita punya iman, kita melebihi HP kita. Saya syok kata-kata. Engkau berkata, kita bisa mencetak Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemayangkan akan makan buah. Tuhan tidak berkata hidup dan mati dikuasai oleh otakmu, pikiranmu, depositomu, pengalaman. Cukup dengan mulut kita. Dan itu gunung bisa berpindah. Kenapa dikatakan sebiji sesawi? Saya kaget Tuhan berkata. Karena ada yang menanam dan ada yang menyiram. Dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya, iman sebiji sesawi itu artinya iman yang bekerja sama dengan surga. Iman yang bekerja sama dengan Tuhan. Iman yang bekerja sama dengan Tuhan. Itu artinya iman sebiji sesawi. Kalau engkau kerja sendiri, tidak terjadi memindahkan gunung. Ini gunung artinya bukan gunung Krakatau ganti merbabu. Oke, bisa kalau Tuhan mau ya.
tapi adalah gunung kesehatan, gunung berkat, gunung ekonomi, gunung rumah tangga yang kayaknya menjadi momok bagi Anda dan saya. Ternyata lewat mulut kita. Tetapi mulut yang bisa mencipta adalah mulut yang setiap hari nafasnya adalah nafas Roh Kudus. Bapak Ibu, engkau habis makan durian, engkau nggak usah cerita. Bu, saya habis makan durian. Nggak usah cerita. Orang langsung tahu. Habis makan durian ya. Engkau habis makan, apalagi misalnya. Kalau yang menyengat itu kan durian ya. Atau engkau habis makan apa ya? Petai. Ya. Langsung ketahuan. Nah, iman mulut kita yang bisa mencipta adalah nafas kita ketahuan. Ada api Roh Kudus. Betul-betul kita memberikan dari roh kita. Bapak Ibu, memang kalau kita ngomong negatif, itu memang rasanya kok langsung kenapa? Setan soalnya tepuk tangan. Saya habis ketemu orang yang ikut setan itu juga mengingatkan. Jangan ngomong negatif. Itu dicari setan. Karena dia nggak bisa mencipta. Begitu dia ngomong negatif, dia ngomong gini, Tuhan, bukan aku yang ngomong lu ya, dia yang minta lu ya. Tolak kebes, minamai Masih. Semua roh sumpah serapah berkata negatif, ampuni dan cabut seakar-akarnya. Minamai Masih. Ya, Bapak Ibu ingat ya, karena mulut kita bisa mencipta. Tapi ada orang-orang yang sudah kecetak. Mulutnya sulit mencipta. Mulutnya sulit mengatakan firman. Lagi-lagi itu gawan bayi. Tapi semua gawan bayi itu, ya, kalau kita minta Tuhan merubah, pasti bisa jadi ciptaan yang baru. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ilustrasi saat kita bersandar dengan Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja. Ya. Tuhan yang bekerja. Ya. Tapi kalau kita pembesar kita, grafik kita dunia, kita melihat, ya, kita melihat cara dunia nggak bisa bekerja. Ya. Kita melihat logikanya toh, ya, kita nggak bisa bekerja. Dan dunia itu akan menambah, itu kan kaca pembesar ya, akan menakut-nakuti lebih dari aslinya kita ditakut-takuti. Best dalam nama Yesus. Tapi kalau kita dengan Tuhan, ya, Dia yang membuat jembatan, Dia yang membuat jalan tol, Dia yang menyeberangkan. Ini kan ilustrasinya ya. Tangan Bapak Yahweh yang buat dari gunung A ke gunung B, masalah A terselesaikan. Ya. Dan percaya, ini artinya gambar ini ilustrasinya apa? Jangan bersandar dengan manusia. Ya. Jangan bersandar dengan manusia. Hanya kepada Tuhan. Next. Ya. Bapak Ibu, tentang kaca pembesar tadi, kalau kita melihat arah dunia, ya, dengan semua sekarang gejolak dunia, atau mungkin sekarang banyak penyakit A, penyakit B, ya, memang Bapak Ibu, ya, saya mendoakan orang yang sakit itu, nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba kepengen tentang mau sakit ya. Dan Tuhan bilang penyakit itu ada 3. 1 memang kutuk, 2 dosanya sendiri, 3 karena memang sengaja salah makan. Sengaja mengumbar nafsu. Sudah minum gula keterlaluan, ya kena penyakit gula. Atau makanan yang anu. Karena Tuhan sudah ngomong ya, jangan yang daging itu tidak bisa berkumpul dengan roh yang ilahi. Karena kita kan roh, jiwa, tubuh. Tubuh kita juga harus seimbang. Nah, mari kita mengukuhkan bahwa firman Tuhan itu adalah perisai jiwa. Amsal 11, 21 dan 23, sungguh orang fasik tidak akan luput dari apa? Hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Paling enak menjadi orang benar. Keinginan orang benar apa? Mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Firman Tuhan perisai hidup.
Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan bahwa hidup kita itu ada perisainya, ada tamengnya, itu firman kemuliaan. Karena memang firman itu hidup, firman itu bukan kertas. Siapa berpegang pada perintahnya, memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati. Semua yang Anda perbuat, Anda boleh cuek. Sebentar, ini gambar yang Anda belum Pak ya? Gambar yang Musa mengangkat tongkat. Ada nggak Pak David? Musa mengangkat tongkat nggak ada? Ini. Oh, ya. Ya. Bapak Ibu, mari kita mencermati ayat di awal tadi. Ya, ada menabur, ada menanam, ada menyiram. Ya, yakni ujian-ujian besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Lihat ya, tangan yang kuat, lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allah Elohim untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Elohim terhadap segala bangsa yang kau takut. Bapak Ibu, ternyata di dunia ini ada point of contact dengan surga. Ada point of contact. Saat Musa mengangkat tongkat, apakah tongkatnya itu sakti? Tapi saat mengangkat tongkat, tiba-tiba terbelah. Ya. Saat ini Anda dan saya saat mengangkat tanganmu, tiba-tiba ada sesuatu yang dari surga terkonek. Apapun yang di pergumulanmu, tiba-tiba membelah. Ada sesuatu koneksi lewat dunia dengan surga ini, ada profetik yang kita lakukan. Sarana atau media. Tetapi orang Kristen itu nggak percaya. Tapi kalau dia tanya, dukun itu percaya. Kalau dibawain apa? Ini katanya nanti membuat ini. Padahal semua itu meniru Alkitab. Ya. Contohnya banyak ya. Bapak Ibu lihat Daud masak batu kok bisa merusak tengkoraknya Goliat. Nalarnya nggak bisa kan? Ya. Kalau saya langsung ngomong Tuhan, kalau gitu aku percaya di rumahku banyak batu-batu Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Dan batu-batu itu juga bisa kau hantamkan setiap Goliat dalam kehidupan. Ya. Terbebas. Tinggal iman kita. Ya. Iman itu ternyata apa? Imajinasi. Mengimajinasikan sesuatu terkonek dengan surga atau terkonek dengan neraka. Kalau kita tuh nggak sadar mengoneksikan dengan neraka, tapi kita itu santai. Ya, misalnya Anda punya benda-benda ya yang urusan dengan neraka, yang dipijakannya gambarnya apa dan apa. Tapi kalau ditegur nanti kita berkata, enggak usah lebay lah ya. Enggak usah lebay. Hati-hati Bapak Ibu, jebakan setan. Ya, yang gambar tadi Pak saya kirim sapu tangan. Satunya lagi sebelum ini saya kirim tadi udah masuk belum? Oh enggak ada ya. Oke. Oke. Bapak Ibu, terakhir Pak. Ya. Oh salah Pak, yang terakhir yang tadi Pak. Iya, ini. Bapak Ibu, mari hari ini kita melakukan ya. Ada bagian-bagian yang Tuhan titipkan ya, yang harus kita tanam. Ya. Dan kekuatan iman kita menyiram dan Tuhan yang pertumbuhan. Dan kalau selama kita di dunia ini ya, tambah cuek, tambah dibodohin setan. Karena apa yang kita lakukan itu akan membias kita ke surga atau ke neraka. Ya, sebelum itu semua terjadi Bapak Ibu, mari kita aktifkan semua benih-benih iman kita ini Bapak Ibu. Sehingga kita dapat memindahkan gunung yang kaca pembesar itu suka dibuat setan menakutkan. Kaca pembesar itu sebagai laporan-laporan dunia tentang apapun situasi dunia. Tapi kalau kita punya perisai firman, gimana kita punya perisai firman Bapak Ibu? Kalau ketemu Tuhan aja 5 menit aja sudah bejo. Ya. Ya.
Ketemu Tuhan 5 menit aja kita ngomongnya sudah bejo itu, aku mau itu. Seolah-olah kita itu salah kaprah. Seolah-olah surga butuh kita, bukan kita yang butuh surga. Ya. Tolak kebas dalam nama Yesus Masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah Bapakku, Engkaulah pencipta. Maka kami ini minta sekali lagi Bapak, untuk minta dibersihkan dari manusia lama. Bapak Ibu di rumah boleh berkata, dibersihkan dari manusia lama. Dibersihkan dari sejarah kehidupan kita masing-masing. Dibersihkan dari semua gawan bayi. Bapak Ibu ngomong sama Tuhan. Gawan bayi, kutuk genetika. Semua kendablekan kita. Kelemutan kita. Iman yang mandul. Yang sudah krisis dalam Roh Kudus. Hari ini, malam hari ini bebaskan. Engkau yang mencabut sampai seakar-akar. Semua roh gawan bayi bentuk apapun. Engkau yang tahu kami, Pak. Engkau yang tahu siapa kami. Terima kasih Bapak. Kami sepakat beriman saat kami mengangkat tangan. Adik-adik kodrati kuasa surga datang ke bumi Bapak. Ini saatnya surganya tadi bumi. Ini saatnya surga memeluk bumi. Bapak, kami hadapkan kota Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia. Tidak ada lagi tali batin dengan semua roh-roh yang menyakiti hati. Roh okultisme, animisme, dinamisme, apapun namanya. Sikarana ya rataka ya rosikarana ya. Yarana ya rasikarana ya. Raka ya rasikarana ya. Ya rapapa ya rasikarama. Rapapa ya rasikarama. Raka ya rasikarana. Rapapa ya rasikarama. Yarada ya rasikarana. Ya rapapa ya rasika. Yarada ya rasikarana ya rasika. Yaraba dia. Rapapa. Kami butuh Bapak kuasa. Kami percaya firman itu hidup. Dan biarlah semua kami, keluarga kami masing-masing. Mindset kami engkau ubah. Hidup adalah Kristus. Hidup bukan duniawi. Hidup bukan kedagingan. Tapi kami boleh satu tubuh dalam engkau. Kami mengerti peraturan-peraturan dan kemauan kerajaan surga. Sehingga apapun kebutuhan kami, apapun keinginan kami, engkau tahu dan tahu dan tahu dan tahu Bapak. Sakarana ya rasikarana. Hakarana ya. Sikramoda, Rekayodia, Ropopoya, Nikairondia, Hakeramo ya rasikaramo. Kiara papa iroma sekerenediga. Romo ya rasikaramo raya. Nakaira pasekerenedia. Nakoira masikraneya. Rekaira sikranedia. Rokoira sikranedia. Remeira sikranedia. Ramone de dia. Ramone de dia. Rapaira sikranedia. Ramoira de dia. Ramone de dia. Raya sika. Kiara papa sikramo. Malam hari ini Bapak. Kami satu persatu. Juga aku masing-masing kami mau bertobat. Sehingga kami mau mengerti. Setiap karunia, talenta yang sudah kau berikan. Kami tidak mengurusi orang lain. Kami tidak mengurusi karunia atau talenta orang lain, Pak. Kami mau mengerjakan diri kami sendiri. Dan kami tidak mau jalan di tempat. Rapo ya rosi karana ya rosi karana. Hagerana ya. Goramo ya rosi karano. Ya rapapa ya rosi karana. Ya rapapa ore de tiga. Juga adapkan Bapak ministry David, Tuhan yang kau percaya kepada Pak David, Pak. Apapun kau tahu Bapak, sedetil-detilnya, maka engkau mencabut, merobohkan semua pekerjaan iblis. Tidak berlaku lagi. Semua benih-benih kau gantikan. Kami punya iman, Pak. Sebenih sesawi.
Tapi dapat mengerjakan segala dan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Tolong pakai mulut kami. Tolong pakai mulut kami. Memperkatakan yang dari surga. Memperkatakan yang dari surga. Memperkatakan yang dari surga. Memperkatakan yang dari surga. Sikaranaya, sikaranaya. Akeranaya, sika. Akeranaya, sekeredika. Akeranaya, seke. Akoramora, papa sikarabo. Kiaranaya, sikarana. Kiara papa, yoro papa sikarabo. Kiara papa, yoro sikarabo. Kami menghadapkan Bapak. Sekarang yang sakit. Sakit hati. Sakit penyakit tubuh, penyakit pikiran, jiwanya tergoncang, jiwanya pahit, jiwanya tidak mau mengampuni. Sudah temperamen atau apapun, Bapak. Semuanya Engkau tahu detailnya. Penyakit rumah tangga, penyakit keuangan, penyakit iman, semuanya, Bapak. Oh, Kiara Papa, kami hadapkan kepadamu. Dan Engkau tahu detailnya. Engkau yang bekerja. Engkau yang berperang dengan tuntas. Kami terima pembelaan dan kami terima kemenangan. Engkau yang mengoperasi setiap kami. Operasi setiap kami. Bebaskan. Oh, cabut seakar-akar. Oh, Kiara Taka. Oh, Kiara Naya. Kiara Naya. Kiara Naya. Sikara Naya. Popo sikra bodoh. Cabut. Dibuang semua. Bersihkan semua. Buang ke api neraka. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, Kiara Patoko Shikara Motako Yara Sikara Ria Kara de Derade. Rama Shekere Diaka. Akira Yara Sika. Korabo Rapapa Sikrabo. Bapak, setiap penguasa apapun teritorial atmosfer. Semua Bapak, kupu-kupu pemerintahan setan penghulu dunia gelap. It is finished. Engkaulah Yahweh yang datang berperang dengan tuntas. Kami terima pembelaan, kami terima kemenangan. Oh, Kiara Nairose, Kenehane, kenapa sih kano? Kiara Papa. Bapak, kami percaya ini sudah akhir dari akhir zaman. Bapak, tolongi Bapak. Yang terpenting adalah kami sendiri satu persatu. Sehingga Engkau menjamin kami. Apapun kata dunia. Ada jaminan, ada penyediaan yang dari Tuhan. Ada penyediaan yang dari Tuhan. Ada penyediaan yang dari Tuhan. Sikarana yara sikara mududud. Covering kami, Bapak. Covering kami, tutup bungkus kami, tudung api. Piawi yang terbesar dan selama-lamanya. Engkau membela kami dan Engkau jadikan kami pemenang. Sikarana yara sikarana ya. Sikarana ya. Akhirana ya. Akoramaya. Sikiramu dodo rapapa sikiramu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selama-lamanya kami pemenang, selamanya Kau berkati kami. Selamanya pakai kami jadi alat-Mu. Dan kami Bapak tidak akan Bapak melenceng dari segala apapun yang menjadi aturan. Kau paksakan kami. Segambar dan serupa dengan terjadilah di alam dada nyata. Segala puji hormat syukur, hormatku untuk kami serahkan semuanya Bapak. Engkau bersihkan setiap kami dan Engkau kebaskan semua dibuang ke api neraka. Kami terima pembelaan dan kemenangan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Minta tolong yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Ya, shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Adalah firman-Mu ya Bapa, termeterai di dalam hati kami, seperti tunas yang bertumbuh, makin lama makin kuat dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami. Dalam setiap firman-Mu ini Tuhan, berbuah dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin di negara kami ini Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil adalah hal yang terbaik, yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
buat kota Surabaya ini Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, Tuhan jauhkan dari segala bencana. Ampuni dosa-dosa bangsa ini Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati bangsa ini, menjauhkan kami semua dari segala bencana, Tuhan yang memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat PD kami ke depan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang membawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing. Orang-orang yang sudah lama nggak hadir, sudah lama undur Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau sendiri yang menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa punya kerinduan untuk kembali ibadah bersama-sama di PD kami. Terima kasih juga Tuhan buat Ibu Emma Lydia yang sudah membawakan firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menambahkan hikmat-Nya, meningkatkan segala yang terbaik daripada-Mu Tuhan, dan memakai pelayanannya lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat gembala kami Pastor David Tuhan, Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan juga menambahkan hikmat-Nya Tuhan, sehingga boleh membawa kami semua dimuridkan untuk semakin lebih cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak tolong, Paulus. Ya, selamat bergabung bersama kami Tuayan Besar Terjadi tahun 2024. Ibadah Raya pada hari Rabu 25 September jam 7 malam bersama Pastor David Lee. Ada perjamuan kudus, mari datang bawa jiwa-jiwa baru. Doa malam online untuk Senin depan tanggal 30 September bersama Pastor David Lee. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Untuk Christmas Celebration, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, bertempat di restoran Chang Palace jam 6 sore. Tiket 200.000 per orang, bisa pesan sekarang, hubungi Ibu Leli. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Emma Lydia, kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan Tuhan memberkati. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto, dengan nomor rekening 1035655807. Persembahan umum per bulan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Anda angkat kedua tangan Anda. Kami bersepakat menerima apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat kami untuk semakin tahu, semakin mengubah mindset kami yang selama ini tidak benar. Biarlah Engkau luruskan Tuhan. Apa yang selama ini bengkok, Tuhan kembalikan, normalkan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh selaras seperti Engkau. Biar kami semakin yakin Tuhan. Apolos boleh menyiram, Paulus boleh menanam, tapi Engkau yang memberi pertumbuhan. Kami tetap yakin kalau Engkau yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami, semua akan jadi semakin baik dan sempurna. Berkat-Mu mengalir bagi hamba-Mu Ibu Emma Lydia yang sudah menabur buat firman-Nya malam hari ini, biarlah betul-betul memberkati dan mengubahkan hidup kami hari ini. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh merasa kuat di dalam roh, dan kami boleh mengalahkan segala keinginan daging, keinginan dunia, dan kami boleh taklukkan di dalam Kristus. Terima kasih setiap tangan yang terangkat. Kami percaya malam hari ini yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang kekurangan sudah diberkati. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu terus berkemenangan, berjalan dengan iman,
Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Terima dengan iman, terjadi sesuai imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.